Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri sendiri. Namaku Alia Farunisa Nabila dari Prodi Teknologi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi dari Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini aku mau berbagi ilmu baru untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah Strategi Komunikasi dengan tema Membanjiri Internet dengan Konten Edukasi. Nah, sebelumnya aku mau memberikan beberapa video cuplikan yang berhubungan dengan tema yang akan aku berikan. Jadi, disimak ya. 믿을 수 있나요? 나의 꿈 속에서 너는 마법에 빠진 공주란 걸 언제나 너를 향한 몸짓엔. Nah, dari video tersebut pasti teman-teman sudah tahu kan materi apa yang akan aku bawakan? Yap, benar, bahasa isyarat. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihat adegan-adegan tersebut dan akhirnya membuat kita penasaran dan ingin mempelajari ilmu baru tersebut. Siapa tahu dengan kita mempelajari ilmu baru ini kita bisa dapat bermanfaat atau membantu teman-teman di sekitar kita. Oke, yang pertama ada pengertian dari bahasa isyarat. Bahasa isyarat sendiri adalah bentuk maupun alat komunikasi yang menggunakan gestur, gerakan bibir, dan bahasa tubuh. Komunikasi ini adalah bahasa nonverbal yang biasanya digunakan oleh tunawicara dan tunarungu. Dengan adanya keberadaan bahasa isyarat ini, kita dapat terhubung dengan para penyandang tunawicara dan tunarungu. Nah, pada bahasa isyarat itu memiliki banyak jenis dan ragamnya di seluruh dunia. Jadi, setiap jenis bahasa isyarat itu memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan sejarah, kebudayaan, dan geografi di mana bahasa isyarat tersebut berkembang. Nah, contohnya seperti bahasa isyarat di luar negeri itu contohnya ada American Sign Language ASL, kemudian ada British Sign Language BSL, kemudian ada Chinese Sign Language CSL, dan terakhir ada Japanese Sign Language JSL. Nah, di Indonesia sendiri itu ada berapa? Nah, di Indonesia itu terdapat dua jenis utama perkembangan bahasa isyarat. Yang pertama itu ada SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, kemudian ada Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Oke, aku mau menjelaskan SIBI dulu ya. SIBI ada Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. SIBI itu merupakan bahasa isyarat yang diciptakan oleh Almarhum Anton Widiatmoko, mantan dari Kepala Sekolah Luar Biasa Widya Bakti Semarang, yang bekerja sama dengan mantan Kepala Sekolah Luar Biasa di Jakarta dan di Surabaya. Nah, biasanya SIBI itu hanya digunakan pada lingkup sekolah, yaitu pada lingkup sekolah luar biasa, dan jarang dipergunakan sebagai bahasa isyarat komunikasi sehari-hari karena ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dan merasa kebudayaan ini tidak sesuai dengan kebudayaan orang-orang tunarungu dan tunawicara. Nah, sehingga para penyandang tunarungu ini merasa bahwa SIBI ini bukan bahasa mereka karena di dalamnya itu terdapat aturan terkait isyarat yang mengartikan kosakata saat berkomunikasi. Setelah kita mengetahui apa itu SIBI, mari kita bergerak ke pengertian dari Bisindo. Nah, Bisindo itu sendiri kependekan dari kata-kata bahasa isyarat Indonesia. Nah, Bisindo ini itu merupakan bahasa isyarat alami dan merupakan budaya asli Indonesia yang dipelajari secara alami oleh para penyandang. Bisindo sendiri ini digunakan dalam komunikasi sehari-hari karena itu memiliki kelebihan, contohnya seperti lebih cepat, lebih praktis, dan mudah dipahami. Meskipun tidak mengikuti aturan-aturan bahasa Indonesia seperti SIBI. Bisindo ini dipelajari secara alami oleh para penyandang dan memiliki variasi setiap daerah. Contohnya itu seperti bahasa daerah. Kita bisa mengartikan bahasa-bahasa di setiap daerah. Kemudian karakteristik dari Bisindo itu ketika digunakan adalah bahasa isyarat yang memunculkan ekspresi wajah, mulut. Selain itu juga ada 5 parameter yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada lokasi, bentuk tangan, orientasi, dan kemudian ada gerakan tangan dan ada ekspresi non manual. Nah, kita udah di penghujung video nih. Nah, aku bakal memberikan beberapa praktek jenis Bisindo mengenai huruf abjad dari A sampai Z, dan kemudian beberapa kata-kata yang sering digunakan ketika melakukan bahasa isyarat. A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konten edukasi dengan tema bahasa isyarat. Mohon maaf apabila terdapat miskomunikasi, misinformasi, dan mungkin terdapat beberapa kesalahan ketika praktek bahasa isyarat. Mohon untuk memberikan masukan, saran, dan kritik. Terima kasih.